dan DPRD provinsi di 9 distrik. Sebelum kami mulai proses rekapitulasi untuk 4 distrik, untuk 4 jenis pemilu, kami ingin mengingatkan kembali kepada semua yang ada di ruangan ini bahwa kami di ruangan ini harus mengikuti tata tertib yang telah kita sepakati bersama. Saya ulangi, tata tertib yang kita sudah sepakati kemarin, saya akan bacakan. Dasar hukum tata tertib rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Teluk Bintuni dalam pemilihan umum tahun 2024. Dasar hukum yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil pemilu. 3. Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum. B. Ketentuan umum. 1. Rapat pleno ini adalah rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kabupaten Teluk Bintuni. 2. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni atau anggota KPU Kabupaten Teluk Bintuni yang ditunjuk dan dimulai pada hari Jumat 1 Maret 2024 sampai dengan selesai. C. Peserta rapat. 1. Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ini dihadiri oleh saksi sebagaimana surat mandatnya. 2. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni. 3. PPDC Kabupaten Teluk Bintuni. 4. Instansi terkait dan 5. Pewarta atau jurnalis. 2. Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat dihadiri oleh pemantau pemilu terdaftar, instansi terkait serta diliput oleh pewarta. Untuk memantau pemilu dan pewarta menunjukkan surat tugas dan identitas kepada petugas KPU Kabupaten Teluk Bintuni dengan memperhatikan kapasitas ruang rapat. 3. Setiap saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat. 4. Kehadiran seluruh peserta rapat tertera dalam daftar hadir rapat. 5. Dalam hal saksi dan atau Bawaslu Kabupaten tidak hadir dalam rapat rekapitulasi ini, maka rapat tetap dilanjutkan. 6. Saksi hanya dapat menjadi saksi untuk satu peserta pemilu. 7. Dalam hal terdapat saksi yang mewakili lebih dari satu peserta pemilu lainnya, dapat diterima sepanjang saksi dari pasangan calon dan partai politik beserta pengusul pasangan calon tersebut dibuktikan dengan surat mandat dari masing-masing peserta pemilu. D. Mekanisme rapat. 1. KPU Kabupaten Teluk Bintuni melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilu tahun 2024 dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Teluk Bintuni. 2. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan secara berurutan dimulai dari Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPD, anggota DPR, anggota DPR Papua Barat, anggota DPRD Kabupaten. KPU Kabupaten Teluk Bintuni melaksanakan rekapitulasi dengan langkah membuka satu kertas bersegel, mengeluarkan di hasil kecamatan semua pemilihan serta kejadian khusus. Mempersilakan PPD membaca di hasil kecamatan sesuai urutannya dan mencocokkan data di hasil kecamatan dengan hasil sirekap. 4. KPU Kabupaten Teluk Bintuni mempersilakan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dan saksi mencocokkan data dalam formulir di hasil kecamatan Salinan yang dimilikinya dengan data di hasil kecamatan data sirekap. Apabila terdapat perbedaan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara antara formulir di hasil kecamatan dengan data sirekap dan atau formulir di hasil kecamatan yang dimiliki saksi dan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, maka dilakukan pembetulan. 6. Pembetulan sebagaimana dimaksud angka 5 dengan melakukan perbaikan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam sirekap. 7. KPU Kabupaten Teluk Bintuni mempersilakan saksi dan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni untuk mencermati kembali di hasil kecamatan dengan memperhatikan prinsip efektif dan akuntabel. 8. Dalam hal hasil pencermatan sebagaimana angka 7 tidak terdapat kesalahan, maka seluruh anggota KPU Kabupaten Teluk Bintuni dan saksi yang hadir menandatangani di hasil kecamatan. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten Teluk Bintuni dan saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani di hasil kecamatan, maka di hasil kecamatan hanya ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten Teluk Bintuni dan saksi yang bersedia. 10. Anggota KPU Kabupaten Teluk Bintuni dan saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani hasil Kabupaten Teluk Bintuni sebagai nomor 9 wajib menyantumkan alasan dan formulir kejadian khusus atau keberatan saksi.
11. KPU Kabupaten Teluk Bintuni memberi kesempatan kepada saksi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni memantau yang hadir sebagai peserta rapat untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi berupa foto atau video. Penutup. Bila mana terdapat kegaduhan yang sengaja dibuat atau direncanakan, sifatnya mengganggu jalannya rapat pleno ini, pimpinan rapat berhak mengingatkan, menegur sebanyak 3 kali. Apabila tetap tidak diindahkan, maka pimpinan rapat berhak mengeluarkan yang bersangkutan dari ruang rapat dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihak keamanan yang berwenang. 2. Seluruh ketentuan dalam tata tertib rapat pleno terbuka ini berlaku sama bagi peserta rapat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bintuni 1 Maret 2024, Ketua KPU Teluk Bintuni Muhammad Makmur Al-Fadli, tanda tangan. Saya lanjutkan, kita mulai dengan PPD Menyado. Untuk itu kepada PPD Menyado untuk menyiapkan hasil salinan yang sudah diletakkan dan dibagikan kepada saksi untuk 4 jenis pemilu. Ya, silakan. PPD Menyado. Baik, izin pimpinan sidang, para memang saya izin berdiri. Di sini sebelum lanjut rekapitulasi provinsi dan DPD RI dan juga DPD dan Presiden, kita kemarin sudah kesepakatan bahwa kabupaten harus diselesaikan. Nah, ini tindak lanjutannya seperti apa? Sehingga di sini kita sudah sepakati bersama dan sudah kita sahkan. Saya minta kita kembali ke kesepakatan awal untuk kabupaten dilanjutkan, sehingga apa yang disampaikan KPU dengan Bawaslu untuk pengesahan masalah kabupaten untuk rekapitulasi 3 kabupaten itu bisa disahkan hari ini dan juga ada keputusan yang sudah dikeluarkan. Sekian. Baik, kami belum bisa melaksanakan penetapan hari ini karena Pak Ketua belum dilaksanakan rekomendasinya. Seperti itu. Sehingga kami lanjut untuk 4 jenis pemilu untuk 9 distrik yang lain. Baik, terima kasih pimpinan. Oh iya, izin pimpinan untuk permasalahannya mungkin dijelaskan sehingga kami para saksi juga bisa mengikuti kesepakatan yang kemarin yang sudah dilakukan. Baik, permasalahannya adalah ketika kami ingin melaksanakan rekomendasi itu, keamanan atau tidak ada kenyamanan dalam ruangan ini untuk kami melaksanakan rekomendasi itu. Sehingga kami melanjutkan dulu untuk pleno 4 jenis pemilu. Setelah itu baru kami kembali lagi untuk kedua. Mungkin begitu. Kita lanjut saja langsung ya untuk 4 jenis pemilu. Pimpinan, kasih saya waktu sedikit. Jadi kan belum kelihatan. Pimpinan sendiri yang mengesahkan, pimpinan sendiri yang memberikan saran kepada kami untuk bagaimana 3 kabupaten diselesaikan. Kenapa tidak dilanjuti itu? Begitu pimpinan. Iya, saya sudah sampaikan bahwa karena belum ada penyelesaian untuk pelaksanaan rekomendasi Bawaslu untuk distrik Papua. Kami mau melaksanakan, Anda sendiri yang mengganggu jalannya proses pelaksanaan rekomendasi. Tidak boleh begitu, jangan terus saja.
konsistensi dari KPU dengan Bawaslu itu yang harus saya pertanyakan. Saya boleh Bapak bilang saya Jangan melempar bola ke sini. jangan lempar bola. Jadi seperti itu. Tidak boleh Ini jangan sebenarnya situasi aman saja. Tidak boleh. Ini Kita semua kan- saksi punya hak berbicara. Tidak boleh begitu. Kita kan dari kemarin kita ditetapkan saja hasil yang kemarin itu. Kalau itu ditetapkan, ya sudah tidak ada yang bisa apa-apa di sini sebenarnya. Begitu. Yang kami akan jalankan seharusnya adalah rekomendasi. Ya, kalau kalian minta kami jalankan, kami akan jalankan rekomendasinya. Ibu tadi rekomendasi sudah ibu. Suaranya itu tadi rekomendasi masalahnya. Kemudian hasil komunikasi kalian dengan KPU provinsi, Bawaslu provinsi itu apa? Karena masalah kita tarik rekomendasi Bawaslu itu sehingga suasana netral. Begitu. Apa tidak disampaikan itu? Begitu. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk langsung mau masuk ke sini. Persoalan ini saja belum selesai. Baik. Jadi saya sampaikan arahan pimpinan kami bahwa apa yang menjadi rekomendasi maka harus dilaksanakan. Kecuali rekomendasi itu dicabut, maka kami tidak laksanakan. Sudah kembali ke Bawaslu. Ya baik. Itu tenang. Terima kasih saudaraku ketua. Tadi pagi sampai jam 10. Dari jam 10 itu tunggu sampai sudah sore. Seperti tadi klarifikasi dari Pak Ketua. Sampaikan untuk Tenang, kita patuhi aturan yang sudah ditetapkan. Iya. Iya. Iya, tapi tolong kita semua nada rendah supaya kita semua di sini nyaman. Ya, saya nggak tahu sama teman-teman semua. Oke, Pak tidak dikasih dalam tadi jangan kita orang seperti apa karena kita bagaimana kita ikuti apa yang disampaikan oleh tadi. Tapi begini, Pak Ketua izin yang saya secara pribadi dari saksi Partai Bangsa saya inginkan itu begini. Ketika masuk tadi Pak Ketua klarifikasi kepada kami seperti saksi bahwa alasan kami itu begini karena situasi tidak kondusif dengan harus kita memaksakan ini jadi kita kembali begini tapi langsung itu kan maksudnya membuat pasti teman-teman juga memanas. Saudara tadi saya juga ada bagian di luar. Mana kamu tahu turun di luar sana? Turun pada benar, turun pada lupa betul sana. Saya saudara ketua lagi besar di sini dan kita sama-sama besar di sini. Kalau menjaga ini sama-sama. Saya bilang walaupun saya terpilih terus saya dari segala macam. Saya tidak dapat kali ini juga sampai di atas Allah masih bisa hidup. Kita berjuang. Saya tidak mau satu saudara untuk ambil kembali. Semuanya adil. Saya tidak mau satu saudara untuk membunuh. Itulah yang minta cabut ini mereka. Anda lihat ini di kami juga. Maka satu saudara dengan Bawaslu ambil keputusan itu biasa. Kita sudah mudah di sini, Pak. Kita sudah sepakat ambil satu politik disampaikan. Bahwa aku boleh satu ide yang tidak ada cara ini. Iya. Maka itu saudara-saudaraku sekalian, saya sayang sama kalian semua. Makanya saya itu kemudian kami ini mempertimbangkan hal-hal seperti ini. Makanya kami jalankan dulu yang pandemi pemilu ini karena yang Papua ini. Kembali ke keputusan yang kemarin. Saya bilang kami punya komisioner provinsi kita sudah datang dan tetap kita tidak bisa menganulir, tidak bisa tidak menjalankan, harus menjalankan. Kecuali saya bilang dicabut baru bisa. Cabut saja toh. Nah, saya tidak bisa bikin apa-apa. Jadi Pak Ketua, kemarin mungkin bisa ada mobil depan itu jorok atau apa mungkin tapi saya mau ini aman, kita masih barang ini aman. Utama bukan ada pimpinan atau ketua Bawaslu. Tapi saya mau bilang untuk bangsa itu ketua Bawaslu, saya belajar telepon dulu, biasa kemarin juga begitu. Pas telepon langsung barang mau tiba-tiba itu diam jadi itu sudah apa? Jangan begini segala macam.
Begitu maka pleno ini jalan baik-baik, jangan pleno di luar kan? Itu. Saya kalau ketua KPU, saya lihat di pasar sama dengan apa sedang terjadi. Tahu aku kembali begini. Kalau ketua mau bunuh saya, saya bukan. Oke, lanjut ke telepon saya sampaikan. Jadi kami sebenarnya semua tidak menuntut untuk harus yang disalahkan ini, tapi Bapak Ketua tanya 24 saksi atau 24 partai ini kita katakan sah. Bapak tanyakan ke Ibu, sah. Kemudian tiba-tiba Ibu datang atau Ibu kesimpulan itu untuk Bapak katakan kita untuk pilih itu yang buat itu Bapak. Ajar saya cari. Mana sudah terus kembali lagi. Ibu kemarin masuk bicara tidak boleh Ibu bilang saya tidak bisa tidak saya tidak udah kembali. Ibu bilang sah baru kalau begitu lah. Berarti kan itu sudah jelas. Jadi itu tidak jelas salah. Rekomendasi sudah berjalan. Tidak. Tenang dulu, ini biar clear. Kemudian ini, kalau ada proses yang lain menurut saya juga membaca ada proses lain biar dia jalan saja. Biar nanti pasti terakhir juga dia tak akan selesai. Baik. Begitu sehingga kita saudara tahu di luar tidak berburu. Baik. Ini kami begini. Kami dari provinsi juga datang ke sini untuk memastikan penyelesaian persoalan yang ada di Bintuni. Karena kami juga diminta untuk segera menyelesaikan ini. Karena batas waktu juga di provinsi itu tanggal 10. Makanya saya minta kepada teman-teman sekalian, bukan kemudian kita tidak mengindahkan tadi terkait dengan rekomendasi, bukan. Hanya kami mau supaya yang lain ini jalan dulu. Yang lain jalan dulu, karena ini kita tidak bisa jalan untuk yang Papua sekarang. Seperti itu. Karena kami juga dituntut untuk menyelesaikan semua jenis pemilu. Karena ini adalah agenda negara. Harus diselesaikan semua. Tidak bisa kami stop di kabupaten, kemudian yang lain tidak kami laksanakan, tidak bisa begitu. Kami harus menyelesaikan itu. Jadi saya mohon, kita laksanakan dulu yang 4 jenis pemilu ini. Ya, saya mohon kepada semua saksi, kita selesaikan dulu ini, ya. Karena jelas kalau saya laksanakan rekomendasi, pasti seperti kemarin lagi. Tapi saya berharap bahwa yang kemarin itu tidak terjadi. Saya berharap demikian. Saya tidak mau ada perselisihan antara kita semua. Seperti itu. Jadi saya mau supaya kita ini aman-aman saja. Jadi yang saya inginkan sekarang saya ini menjalankan agenda negara. Agenda negara itu ada 5 jenis pemilu yang kita harus segera laksanakan itu DPRD kabupaten. Tapi kita jangan lupa bahwa ada pemilihan presiden di situ, ada DPR RI di situ. Kalau ini kita tidak laksanakan, berbahaya untuk kita semua. Jadi saya mohon minta tolong kepada para saksi, saya laksanakan dulu yang 4 jenis pemilu ini untuk 9 desain ini. Seperti itu. Baik, Pak Ketua, itu yang kita inginkan dalam diskusi. Jadi apapun persoalan itu bicara dulu. Kalau memang ini kan kesepakatan yang kemarin sudah sepakati, toh, jadi jangan sampai lewat dari situ. Tadi kan Pak Ketua kan sudah kembali ke Bawaslu. Nah, Bawaslu kan belum jauh, dia masuk keluar saja. Dia tidak menghargai kami sih. Kan begitu. Ini bukan saya memanas badan tidak. Tapi keputusan kemarin terjadi itu begitu, ketika keluar masuk terjadi begitu. Tapi itu jadi berasa curiga atau sesuatu yang terjadi. Akhirnya keputusan yang sudah sah diulangi lagi. Akhirnya kan seperti ini. Saya sepakat mau jalan ini boleh, tapi klarifikasi itu yang penting. Sehingga kami tidak marah apa lagi begitu. Ya. Karena kemarin terjadi begitu, keputusan yang diambil berarti berubah. Baik. Karena keputusan yang sudah dilakukan itu kesepakatan bersama, bukan keputusan dari Pak Ketua sendiri, tidak. Pleno itu berbicara hasil keputusan bersama.
bukan hasil keputusan pada dua. Jadi kita bermusyawarah di sini, kita bertukar pikiran, bahkan jalan. Baik. Begitu. Oke, Jadi terima kasih. tadi mungkin kita minta juga Ibu Ketua Bawaslu juga Bali, sehingga itu bisa jalan dengan baik. Iya. Kalau keluar baru kan sama saja tidak menghargai kami. Jadi begini saudara. Jadi begini, saya mohon maaf kepada semua. Saya laksanakan dulu yang 4 jenis pemilu ini. Saya laksanakan itu dulu. Ya, kita upayakan supaya kita bisa cepat selesai yang 4 jenis pemilu ini. Izin Pak Ketua. Iya. Mohon bertanya kepada saksi-saksi partai yang ada. Supaya berapa yang mengatakan bahwa dilaksanakan. Iya, ini kan bentukan forum ketua. Jadi kita Mohon ditanya kepada berapa saksi juga partai yang ada. ketua hargai. Supaya kalau memang banyak yang menginginkan dilaksanakan ya itu Pak. Jenis pemilu itu. Izin dulu. Di sini berikan kami ruang atau berbicara dengan di bawah supaya hal ini tidak berbanyak keluar. Hal ini kan sudah kita sepakat bersama, kan begitu. Bapak Ketua juga sudah mengetuk palu dan Ibu Bawaslu juga sudah mengesahkan. Nah sekarang kita minta ruang untuk berdiskusi sama Ibu Bawaslu supaya mencabut rekomendasinya, supaya hal ini tidak berkepanjangan, begitu. Supaya bisa berjalan aman. Selama rekomendasi tidak dicabut oleh ketua, ini akan terjadi hal yang seperti kemarin. Saya mohon dengan Bapak Ketua, kita minta ruang untuk berbicara dengan Ibu Bawaslu terkait hal rekomendasi itu. Begitu Bapak Ketua. Terima kasih. Baik. Ini Ibu Ketua Bawaslu belum ada. Jadi saya sampaikan lagi, saya bukan tidak mau melaksanakan penetapan hasil karena masih ada istiqlal keluar. Dan itu ada rekomendasi di situ. Ya, ada rekomendasi di situ. Sehingga kami melaksanakan yang 4 jenis pemilu yang 9 distrik ini supaya kita selesaikan dulu yang 9 distrik. Baru kita kembali ke keluar lagi. Seperti itu. Izin pimpinan sidang dari Partai Persatuan Pembangunan memperhatikan beberapa kejadian 2 hari terakhir ini. Kita di sini posisi kita adalah peserta pemilu. Ada KPU, ada Bawaslu. Kita melihat konsistensi dari Bawaslu tidak ada. Kita melihat pada hari kemarin pada saat ada pertanyaan dari kami tentang tidak lanjut rekomendasi itu sampai deadlock lebih dari 2 jam. Kita tunggu jawaban Bawaslu dilempar ke KPU. Jadi mohon hal ini tidak terjadi lagi. Kita duduk bersama peserta pemilu, penyelenggara, dan pengawas. Duduk di sini kita bicara. Ada permasalahan jangan sampai permasalahan ditunda, dibiarkan bangsa orang, biarkan waktu berlalu, biarkan waktu yang menjawab. Ini akumulasi dari hal itu yang menyebabkan sekarang kita saling mencurigai, saling tidak percaya setelah munculnya peristiwa kemarin. Jadi dimohon kita bicara duduk yang enak, sehingga kalau memang itu ranahnya Bawaslu yang harus menjawab, ya Bawaslu yang menjawab, jangan diserahkan ke KPU. Sehingga kita posisikan porsi kita masing-masing. Yang pemain, yang wasit, jaga garis. Jangan semua pemain, wasit, yang jaga garis semua ikut menendang. Ini yang terjadi saat ini. Kembalikan kepada pimpinan sidang untuk merespon harapan teman-teman tadi. Kami berdiskusi dengan Ketua Bawaslu untuk mendapatkan klarifikasi berkenaan dengan rekomendasi yang sudah diterbitkan untuk distrik Papua. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Ibu Ketua Bawaslu. Ya, mohon untuk memberikan penjelasan pada para saksi. Oke, baik, terima kasih. Saya minta maaf tadi kebetulan Pak Ketua Bawaslu Provinsi yang telepon, jadi saya keluar akan update dan tidak dengan ruangan. Pak Ketua mungkin diulangi penjelasannya tentang apa? Oh ya, tadi dari apa?
Iya, saksi ini mungkin mereka minta supaya ada waktu untuk berdiskusi dengan Ibu Ketua Bawaslu. Ada orang penjara ya. Kalau kami mentor di dalam kita semua kan. Siapa orang penjara? Ini nih, Bu. Iya, silakan. Kalau penjara satu penjara selesai. Kalau sudah bicara stop dulu dia, yang lain bicara. Ya, silakan bicara. Kamu kan cepat jadi. Begini Bu, kita di sini cari solusinya. Ya, saya sepakat dari rekan-rekan partai politik yang lain agar permasalahan kita tidak sampai panjang lebar. Dari kami Partai Gelora mohon rekomendasinya dicabut Ibu. Dari kami Partai Nasdem rekomendasi kita berjalan sesuai aturan. Kami dari PDIP menolak. Kalau dari kami dicabut. Kami dari PKS juga tetap berjalan rekomendasi tidak terhukum dan bisa dicabut. PDI Perjuangan mohon ikuti mekanisme dari PDI Perjuangan. Saya mohon ikuti mekanisme prosedur yang sebenarnya berjalan. Terima kasih. Izin ya dari Golkar. Pada prinsipnya saya kami memandang bahwa rekomendasi ini ada cacat. Mengapa? Prinsip yang pertama bahwa dalam sistem perhitungan pemungutan dan perhitungan suara sekarang tidak terjadi masalah di TPS, diselesaikan di TPS. Kalau tidak bisa diselesaikan di TPS, minta data kejadian khusus untuk ditindaklanjuti di tingkat atas. Seperti itu prosedurnya berjenjang sampai ke atas. Nah, yang terjadi di istiqlal keluar adalah bahwa sudah terjadi pengesahan di tingkat distrik tanpa ada catatan apa-apa di sana. Ya, kita bicara asalkan untuk menganggap rekomendasi dan cacat. Kemudian Bawaslu dalam menerima laporan atau aduan masyarakat ada dua prinsip yang dipakai, kajian dan klarifikasi. Jangan hanya kajian, klarifikasi. Klarifikasi itu yang penting. Kalau kajian kita bisa membandingkan data-data ya, katakanlah itu data primer atau sekunder kita tidak tahu. Yang paling tinggi adalah klarifikasi. Apakah Bawaslu melakukan klarifikasi? Sudah melakukan klarifikasi untuk mengeluarkan rekomendasi ini? No. Jadi bagi kami rekomendasi cacat dicabut saja supaya tidak menimbulkan permasalahan lain. Sekian. Baik, terima kasih. Bagaimana bicara? Kalau saya dari PSI sebaiknya kita mempertimbangkan apakah memang setiap rekomendasi itu harus dilaksanakan atau tidak, gitu. Dan Ibu juga, saya rasa sesuatu yang Ibu sudah sampaikan kemarin kita semua sudah sahkan secara bersama-sama. Terus Ibu melakukan semacam arus balik lagi, tiba-tiba tidak mengesahkan hal itu saya rasa sesuatu yang nanti membuat kita jadi ricu. Ibu punya keputusan kemarin yang membuat keadaan di sini jadi kurang baik. Tapi saya rasa kita semua bisa aman-aman saja ke depan untuk nanti ke depannya seperti apa nanti ada keputusan yang baik dari Ibu untuk bisa memproses ini kembali gitu. Dan kalau untuk saya sebaiknya Ibu cabut. Kalau dari Partai Nasdem kita Izin kalau dari kami PBB, izin kami dari PBB ini karena memang cacat untuk rekomendasinya karena sudah ada pengesahan, maka kami rasa ini harus dicabut. Sekian. Kalau kami dari Partai PAN, ini yang tadi saya bilang itu saya main masuk saya buat ibu jangan buat saya itu bicara soal hati ini. Jangan itu bicara dalam tidur itu saya kalau partai itu cuma di sini ada surat semangat segala macam kita jangan di luar ibu sini. Jadi yang saya bilang ini kan jadi dia salah. Kata sesuatu itu tahu.
tiba-tiba dia larinya ini kalau saya bilang ini kalau ada pengusahaan ke tingkat atas dijalankan. Karena itu sendiri sudah bilang sah. Itu dia jadi polemik dan tidak pernah lagi selesai itu soal. Saya termasuk marah itu saja. Jadi kalau saya sepakat dengan teman-teman, tujuannya bukan untuk membela si saat tidak, tujuannya untuk daerah ini aman supaya ini dari segala yang jangan begitu bunuh di sini. Karena di sini pakai kadang kalau kita selesaikan di MK sana, siapa mau masuk ke MK? Ya sudah, itu aman. Satu bunuh. Jadi itu ini yang kita makanya bahwa ya KPU pasti jalan tapi ada ibu. Kalau bisa ibu cabut. Kalau kan saya tahu dari mana saya berani. Gerakan berurus kayak saja itu membunuh di luar kan. Makanya ibu. Dan kami nanti itu ada rekomendasi. Bukan kita apa. Kenapa kita biar jelas semua. Dan teman yang benar. Kenapa kita tadi bukan pelaku? Ada apa sebenarnya? Ya, jadi dari Partai Umat kami lihat dari tingkat distrik tidak ada keterangan, makanya langsung ke Bawaslu Kabupaten. Jadi saya mohon untuk Ibu Ketua Bawaslu rekomendasinya dicabut. Terima kasih. Izin pimpinan sidang yang terhormat Ibu Ketua Bawaslu, kami dari KPU menilai ketika saat Ibu mengeluarkan rekomendasi, Ibu tidak menjalankan asas-asas yang telah disampaikan oleh saudara saksi apa Golkar tadi. Ini yang membuat kericuhan di tempat ini. Kami para saksi tetap beranggapan bahwa ada apa sebenarnya. Karena terus kami bukan atau ibu sedikit ada pun ibu keluar. Bukan kami dulu ya, nama. Ketika putusan selesai ibu keluar, tidak lama rekomendasi tiba. Ada apa? Dan kemudian kan begini, putusan pleno di PPD sudah selesai. Seharusnya berita acara keberatan itu ada, sehingga berkeberatan di sini. Dan mungkin saudara dari Nasdem juga langsung ajukan barang bukti yang sah di tempat pleno sini, bukan dari tempat lain. Sehingga kemarin itu pencurian data kami kan bisa pleno sebelum pakai ketua KPU itu dipanggil, gitu. Jadi kami beranggapan bahwa ibu rekomendasi sangat cacat. Dan jangan ibu sekali-kali nanti hari ini lempar bahasa ke KPU bahwa kami serahkan ke KPU melaksanakan. Tidak boleh. Sama saja ibu menjimat mereka. Oh, mungkin begitu. Iya. Tolong dicari kembali sehingga kasihan tidak saudara-saudara di luar sana juga tidak seperti begitu terus di luar. Mungkin sekian. Baik, jadi pimpinannya yang saya hormati, saya hargai, saya hormati Ibu sebagai sosok Ibu. Sebagai ketua, saya dari Partai Nasdem. Sebagai ketua, saya Partai Buruh. Saya dengan besar hati terhadap apa yang kita sama-sama dengan Ibu sebagai ketua, kita sepakati bahwa sah. Saya tidak bisa menarik di atas pengesahan itu, dan itu tetap sah. Maka dengan penuh kerendahan hati kepada Ibu sebagai Ibu dan sebagai ketua saya dari Partai Buruh, mohon rekomendasi dicabut. Terima kasih. Baik, dari ketiga
melihat forum ada sebagian besar yang meminta untuk mencabut rekomendasi. Makanya dari kemarin kami dari P3 mempunyai pandangan bahwa politik ini tidak hitam putih. Di tengah-tengah hitam putih itu ada abu-abu. Biasanya pada saat kita pada posisi yang abu-abu ini kita akan menyelamatkan orang banyak. Kalau kita berbicara masalah hukum tertinggi adalah keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Makanya kemarin saya tanyakan kepada Bawaslu, apakah membawa permasalahan ini ke Mahkamah Konstitusi itu menjadi jawaban rekomendasi dan itu dibenarkan secara aturan hukum? Kalau itu, maka kita lanjut pleno tingkat kabupaten dan kita sahkan tingkat kabupaten. Setelah itu silahkan semua partai yang berperkara di MK, sehingga keamanan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga di Kabupaten Lubuk Linggau. Dan semua partai sudah menyatakan, 18 partai menyatakan, apapun yang diputuskan oleh MK, mau kursinya dikasih ke PSI atau kursinya mau dikasih ke Nasdem, semua saudara kita hormat, kita akan hormati itu dan tidak akan ada protes lagi. Itu kan yang kita pertanyakan dari kemarin. Kalau memang hal itu diperkenankan dan secara hukum bisa dilakukan, kenapa kita harus baku pukul? Kenapa kita harus meneteskan darah air mata di kabupaten kita sendiri? Semua sudah bisa diterima oleh semua partai bahwa dorong masalah ini ke Mahkamah Konstitusi. Bawaslu tidak perlu mencabut rekomendasinya. Kalau tidak bisa dicabut, bikin rekomendasi baru untuk distrik Papua berkenaan dengan keamanan dan kesejahteraan masyarakat yang tergabung dengan rekomendasi yang telah dibuat oleh Bawaslu dengan nomor sekian dimunculkan rekomendasi baru, kita pertimbangkan permasalahan ini diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Titik. Ini dilakukan oleh KPU. Terima kasih. Ya, silakan Ibu Ketua untuk memberikan penjelasan. Ibu jangan ngobrol apa, tapi jawab dulu. Itu kalau mau dibikin apa saja, kalau ada apa yang saya katakan. Ya, sudah. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan, yang bisa hormati semua yang ada dalam forum ini. Saya minta maaf tadi sekali lagi pas saya masuk langsung saya punya pimpinan telepon sama saya keluar. Teleponnya karena di sini tadi lagi ini. Jadi mungkin saya setuju juga dengan rekomendasi sudah keluar, maka kami tidak bisa cabut. Namun kalau misalnya kita sama-sama mencari solusi, mungkin kami komunikasikan lagi dengan pimpinan Bawaslu Provinsi. Jadi mungkin seperti begitu. Terima kasih. Ya, silakan. Ada tanggapan? Ini kan Ibu sudah bilang mau cari solusi. Ya, silakan tanggapannya. Supaya kita bisa clear tuh. Ya. Ya, terima kasih. Dalam peraturan MK nomor 4 tahun 2004 tentang tata cara perselisihan rekapitulasi perolehan hasil penghitungan suara partai politik dan caleg, ya itu jelas tata acaranya di sana, Bu. Kalau kita sudah ditetapkan di tingkat kabupaten, lalu ada forum keberatan yang muncul, itu sudah sengketa. Ibu pasti lebih paham itu dari saya. Saya orang tua hanya secara literasi mempelajari dan memakai peraturan dan undang-undang secara jelas dalam penjelasan. Sekarang kita semua memahami tahapan ini sudah disahkan kemarin. Kalau ada keberatan masuk, nanti kemarin ketua KPU sudah mengesahkan. Kalau proses rekomendasi suara terjadi sebelum pengesahan itu boleh dilakukan di sini. Tapi kalau sudah pengesahan, ranahnya sudah bukan di sini, jenjang di atasnya. Minta maaf saya harus mengajari, tapi saya yakin Ibu sebagai penyelenggara sudah sangat paham tentang prosedur ini. Terima kasih. Peraturan MK nomor 4 tahun 2004 tentang tata beracara dan seterusnya. Terima kasih. Ya, baik. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Bawaslu bahwa mereka akan berkomunikasi
secara berjenjang. Jadi mereka juga kan sementara lagi mau komunikasi dengan pimpinan mereka di provinsi. Jadi ini kalau kita menunggu lama, makanya saya tawarkan, saya bilang kita jalankan yang 4 jenis pemilu ini, tidak kemudian tidak mengindah, bukan, tapi tetap ini kita karena semua ini agenda negara yang sama. Kita tidak boleh yang lain kita jalankan, yang lain kita kasih itu tidak boleh. Ini harus jalan semua, karena ada waktu yang memang kita harus selesaikan. Tahapannya jelas. Jadi saya mohon sekali lagi, ya sambil menunggu Bawaslu berkomunikasi dengan pimpinan dari provinsi, ya kita jalankan dulu yang 4 jenis pemilu ini, ya supaya bisa cepat. Ini cuma 9 di sini, kalau ini kita bisa sama-sama jalan baik, bisa cepat selesai. Begitu saudara-saudara. Baik, izinkan saya minta waktu sedikit. Ya, ini tetap kita jalan ya. Iya. Baik, izin pimpinan secara mekanisme kan sudah disampaikan semua, dan secara dari partai politik sudah banyak yang mencabut, sehingga untuk menjaga ketertiban kita sudah tinggi. Terus secara yang jelas mungkin Bawaslu juga langsung mengarah dengan apa yang kita bicarakan. Jangan koordinasi terus, dan koordinasi lagi, dan begitu. Kan kita sudah tahu bahwa ini barang sudah sah. Jadi pada ketua saya sepakat kita tetap berjalankan, tapi saya minta mungkin ada sedikit lagi tanggapan dari Bawaslu untuk bisa menindaklanjuti rekomendasi itu, sehingga bisa jelas. Karena ini masih, menurut saya ini kan masih kabur-kabur. Gitu. Jadi mohon maaf saudara, ini kan sementara beliau lagi berkomunikasi, jadi tidak mungkin saya harus motong untuk beliau karena kan bincang juga. Jangan sampai kita bicara ini baru ternyata nanti kasih prosesnya kan kita tidak bisa atur dong, punya mekanisme seperti apa. Masing-masing lembaga beda-beda, jadi seperti itu ya. Jadi nanti kalau Ibu Ketua ada, nanti kita kasih waktu, tapi sembari kita jalan ya. Iya, seperti itu saudara. Kami mohon sekali lagi supaya kita bisa jalan semua ini 5 jenis pemilu selesai seperti itu. Jalan-jalan. Ya. Lanjut. Ya. Oh, baik dari Perindo. Baik, dari Perindo, kami sepakat dengan apa yang tadi Pak Ketua KPU sampaikan. Kita lanjut dengan beberapa jenjang dulu sambil menunggu komunikasi. Bukan tuakan Bawaslu dengan atasannya, tetapi saya sesalkan hampir 24 jam yang sudah dilakukan komunikasi, kok kenapa tidak ada jawaban yang pasti cepat? Itu kesesalan dari kami. Begitu. Komunikasi sudah 24 jam ini. Komunikasi baru dengan bola panas lempar ke KPU. Jadi kami dari Perindo tahu bahwa KPU itu yang jadi sasaran. Dari Bawaslu dia sudah tahu, tetapi dia memaksakan itu. Sehingga ya pada kesempatan ini saya sampaikan Pak Ketua minta maaf dengan kondisi yang tadi sepanjang malam tadi sampai dengan hari ini belum selesai. Kami berharap Ketua KPU harus tegas dan dengan cara lembaga penyelenggara di sini. Sehingga jangan sampai di lembaga lain menghancurkan lembaga penyelenggara di sini. Terima kasih. Baik ya, terima kasih. Ya. Saya terima kasih. Ya, ini mungkin ada bapak. Kami dari Gerindra, Ya. kami sepakat dengan agenda yang menyelesaikan sisa 4 hari. Karena di sini juga ada teman-teman yang sudah saksi dari BPD, Ya. provinsi, kita sepakat. Tapi kita punya agenda tertulis itu apa tetap kita harus Ya. yang kita selesaikan. Ya, seperti itu. Jadi kita tetap teman-teman saya kira kita bersama-hati dulu, kita lakukan apa yang menjadi agenda utama kita pada malam ini agar supaya ini menjadi selesai. Tapi agenda satu yang tertulis itu tetap kita kawal. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Ya, kita lanjut ya. Makanya. Baik, kita lanjut kita langsung saja ya. Kita mulai untuk PPD Moskow Selatan.
Untuk itu kepada PP Jawa Sumatera Selatan silakan membagikan